Sebelum membaca panjang lebar itu atau mengetahui tentang peperangan Badar yang mulia, kita akan lihat dulu ada satu keajaiban yang terjadi, yaitu mimpi Atiqah binti Abdul Muttalib. Dan ini jarang sekali orang mengetahui tentang kejadian, padahal sebenarnya ini berhubungan sekali dengan perang Badar. Sebagian ulama sirah juga menyebutkan tentang riwayat ini, dan riwayat ini sahih tentang mimpi Atiqah binti Abdul Muttalib adalah tante Nabi SAW. Waktu itu Atiqah belum masuk Islam. Ini bersaudara dengan Abbas, juga belum masuk Islam pada saat itu. Abbas nanti masuk Islam di pembebasan, sebelum pembebasan kota Mekah beberapa saat. Atiqah, teman-teman sekalian, 3 hari sebelum terjadi perang Badar sempat mimpi di Mekah, dan mimpinya itu membuat dia ketakutan sekali, karena pada malam itu Atiqah mimpi ada seseorang yang dia lihat datang dari kejauhan, kemudian naik ke atas sebuah bukit tinggi di Mekah. Kemudian orang itu teriak dengan suara keras menuju ke arah Mekah, dan suara itu masuk kepada semua rumah penduduk Mekah, yang bunyinya kurang lebih dalam terjemahan bahasa Indonesianya, wahai para pengkhianat, wahai para penjahat, siap-siaplah menghadapi kematian kalian dalam 3 hari lagi. Orang tersebut terus saja berteriak-teriak dalam mimpi Atiqah sampai dia memasuki Mekah dan keliling Ka'bah. Kemudian terus menteriakkan kalimat tersebut, wahai para pengkhianat, wahai para penjahat, siap-siaplah menghadapi kematian kalian 3 hari lagi. Lalu orang tersebut kembali mendaki bukit Abi Kubais dan teriak lagi dengan suara keras. Terus begitu dia kelilingi semua tempat Mekah, diteriakin, wahai para pengkhianat, wahai para penjahat, siap-siaplah menghadapi kematian kalian 3 hari lagi. Lalu orang itu mengambil batu, sebuah batu. Lalu batu itu dilihat oleh Atiqah dalam mimpi, diangkat lalu dilemparkan ke arah Mekah, dan batu itu tiba-tiba menjadi sebuah serpian atau menjadi serpian-serpian batu yang banyak dan menimpa semua rumah di Mekah. Gak ada yang tidak kena, semua kena rumah itu dengan batu itu. Ini mimpinya Atiqah, dan mimpi ini disebut oleh para ahli sejarah dengan mimpi Atiqah, judulnya begitu. Ini tante Nabi SAW. Atiqah lalu menceritakan pada saat bangun kaget, dia cerita sama saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib, taman Nabi SAW, yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir. Abbas pun sangat ketakutan, karena ini berarti akan ada peperangan, tetapi mereka belum tahu apakah dari muslimin atau dari orang lain. Ini menandakan Mekah akan ditimpa kekalahan, akan hancur dan seterusnya, akan sedih, tapi belum jelas apakah dari muslimin atau orang lain. Pada saat itu Abbas pun mau menceritakan, takutnya nanti salah. Maka Abbas bersahabat dekat dengan satu orang namanya Al-Walid bin Utbah. Ini salah satu tokoh juga Quraisy, dan Abbas memberitahukan padanya kalau Atiqah tadi malam mimpi seperti ini, dan memberi pesan agar jangan diceritakan pada siapapun. Ini mimpi, takutnya nanti dikira saya ini membuat-buat atau adik saya buat-buat. Al-Walid lalu memberitahukan ayahnya yang bernama Utbah, dan memesankan agar tidak memberitahukan siapapun, ya. Sampai akhirnya semua penduduk Mekah tahu. Dan ini sebuah pelajaran, teman-teman sekalian. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, kalau engkau titip emas pada orang, pastikan tidak bertambah, bisa berkurang. Tapi kalau engkau titip kata-kata pada orang, pastikan bertambah. Itu sifat manusia. Jadi kalau antum berdiri di pinggir jembatan, lihat saja, nggak ada apa-apa, cuma kayak orang apa sih, kagum lihat sesuatu. Nanti orang lain datang, antum sudah pergi, dia lihat-lihat, ada orang ketiga datang, ditanya ada apa, kayaknya ada buaya. Yang orang pertama nggak bicara apa-apa, pergi orang kedua, orang ketiga nih lihat cari buayanya mana, datang orang keempat, ada apa, ada buaya putih. Pernah dengar gak cerita buaya putih di Indonesia? Saya kaget juga lihat dengar ada buaya putih nih. Nanti orang kelima datang, ada apa? Oh, buaya putih, tapi di sebelahnya ada perempuan, apalah segala macam, jadi panjang. Abbas sebenarnya radhiyallahu anhu itu belum masuk Islam, ya, tidak tahu kalau berita mimpi adiknya Atiqah telah tersebar. Dan pada saat itu orang-orang Quraisy memang tahu kafilah terbesarnya mereka akan melewati Madinah, dan selama ini sudah usaha kaum muslimin menyerang tapi tidak berhasil. Lalu kemudian saat dia tawaf di Ka'bah keesokan paginya, tiba-tiba melewati majelis Quraisy yang satu sama lain saling berbisikan, di antaranya Abu Jahal, ya, orang yang merupakan musuh besarnya Islam.
Abu Jahal waktu itu sedang membicarakan mimpi Atiqah. Lalu Abu Jahal berkata kepada Abbas lagi tawaf, wahai Aba Fadl, nama anaknya Fadl, anak pertamanya, wahai ayahnya Fadl, bila engkau selesai tawaf, mampirlah ke majelis kami. Saat Abbas selesai tawaf, ia pun mampir di majelis Abu Jahal. Abu Jahal lalu bertanya, aku melihat cukup nabi yang berasal dari kalian, wahai suku Abdul Muttalib. Artinya sudah ada satu orang ngaku nabi, masa ada sekarang lagi yang mau mengaku nabi? Abu Jahal menyinggung, kenapa? Karena Atiqah mimpi kan, masa ada lagi Atiqah juga ngaku nabi? Kan sudah ada Muhammad nih, tapi dia singgung dengan bahasa dia. Aku melihat cukup satu orang saja ngaku nabi dari kalian, hai suku Abdul Muttalib. Abbas bertanya, apa maksudmu? Abu Jahal bilang, dulu seorang laki-laki yang bernama Muhammad, tentu kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku dapat wahyu. Sekarang ada juga perempuan mengaku dapat wahyu. Kata Abbas, apa maksudmu? Kata Abu Jahal, bagaimana dengan mimpinya Atiqah? Ini baru tadi malam diceritain, hari ini sudah sebar semua. Gara-gara titip kata-kata. Jangan ceritain orang ya. Jadi jangan antum pakai cara ini, percuma. Jangan ceritain orang, pasti sampai kemana-mana gitu. Abbas waktu itu coba memungkiri, dia mengatakan mimpi yang mana? Dia coba memungkiri, karena memang khawatir bila mimpi itu betul-betul terjadi, maka kalau mimpi itu tidak terjadi ya, maka akan tersebar di Quraisy kalau adiknya pembohong, dan makin besar tuduhan Quraisy kalau Muhammad pembohong, ini lagi tantunya pembohong gitu. Maka Abbas bingung pada saat itu. Abu Jahal lalu berkata, bila 3 hari berlalu dan tidak terjadi apa-apa, maka aku akan menyebarkan tulisan bahwa suku Abdul Muttalib adalah paling pembohong dari suku-suku Arab yang ada. Abbas tetap memungkiri, dan masalah pada saat itu selesai dengan pernyataan Abu Jahal tadi. Sudah, Abbas tinggalkan saja. Saat Abbas balik, maka para wanita Abdul Muttalib mengurumuninya dan berkata, maksudnya dari suku Muttalib, bagaimana bisa engkau membiarkan Abu Jahal berkata semaunya tentang suku kita? Abbas akhirnya datanglah ke sana, dikatakan oleh mereka, perangi dia, bunuh Abu Jahal itu. Gitu kan? Mereka panggil Abu Hakam waktu itu. Abbas akhirnya bertekad untuk menghadapi Abu Jahal bila 3 hari ia mau mempermalukan suku Muttalib. Artinya Abbas mengatakan, baiklah, kita lihat, kalau 3 hari dia mau mempermalukan suku kita, maka kita akan perangi, saya akan lawan dia. Dari sisi lain, kita sekarang tinggalkan Mekah dulu. Abu Sufyan pada saat itu lagi mimpin kafilah. Waktu dia sudah mau lewatin Madinah, dia selalu mengirim mata-mata, memastikan apakah muslimin mau menyerang atau tidak, gitu kan. Nabi SAW juga pada saat itu sudah tahu ini, keluar kafilah, sudah sekian hari lagi akan melewati tempat ini. Maka beliau pun mengutus mata-mata, dan mata-mata Nabi SAW ada 2 orang. Satu orang, yang pertama sahabat Nabi namanya Busbus bin Amr, dan juga yang kedua Adi bin Abi Darda. Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhuma ini diutus oleh Nabi SAW menjadi mata-mata. Kedua sahabat ini mulai keluar dan mencari berita. Saat yang bersamaan Abu Sufyan juga sendiri keluar mencari informasi di lokasi yang sama. Jadi kafilah Quraisy lagi istirahat di dekat wilayah Badr itu, gitu kan, lagi istirahat. Maka Nabi SAW kutus mata-mata 2 orang ini. Jadi mata-mata ini juga istirahat di tempat yang sama, tanpa mereka tahu kalau ini ada kafilah Quraisy. Dua orang mata Nabi SAW, dan Abu Sufyan juga tidak tahu kalau mata-mata Nabi sudah sampai di situ. Dengan hikmah Allah terjadi begitu. Pada saat Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhuma tiba di sekitar sumur di sekitar Badr, mereka melihat ada 2 perempuan sedang ngobrol. Yang satu berkata kepada temannya, belilah milikku ini, ada produknya. Yang lain menjawab, nanti bila kafilah lewat, aku akan beli langsung dari mereka. Kalimat ini berarti menandakan penduduk setempat tahu kafilah sudah lewat. Dan biasanya kafilah Quraisy kalau mampir di sebuah suku, di dekat suku, mereka buka, siapa yang mau beli silakan. Jadi pasar sementara terjadi, mereka transaksi sampai tiba di Mekah, seperti itulah. Sambil meminta pertolongan dari suku-suku yang ada di sekitar situ. Kedua sahabat tersebut lalu mengetahui bahwa kafilah sudah sangat dekat, lalu mereka berdua balik dan menginformasikan kepada Nabi SAW.